Chapter 273. Tentara Tang, peringkat 93, pengajar kekaisaran. TL oleh Bagelson, Yang Mulia Suebeng naik tahta setelah Kaisar Agung Sueye meninggal karena sakit 3 tahun lalu. Dia selalu memerintah dengan bijak di tahun-tahun ini, dan sangat memperhatikan sekte Tang kita. Jumlah murid sekte saat ini mencapai 2.300 orang. Dari mereka, selain murid dari 4 klan kami, semua orang adalah murid dari Akademi Shrek, diperiksa sepenuhnya oleh Grandmaster. Dengan dukungan kekaisaran, kami telah menghasilkan sejumlah besar senjata tersembunyi, terutama panah Suge yang saleh, melengkapi 10.000 pasukan elit yang kuat dengan kekaisaran Surgado. Yang Mulia Suebeng secara pribadi menamai pasukan ini Tentara Tang. Ayah untuk sementara memegang kendali dalam kampanye ini, menunggu Anda untuk mengambil pos itu. Petik 2. Tai Nuo dengan singkat mengklarifikasi poin-poin yang paling dikhawatirkan Tang San. Mendengarkan dia, Tang San mengangguk. Sepertinya kesabaran Suebeng selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Dia memahami arti sebenarnya dari tidak menggunakan orang yang Anda ragukan, dan tidak meragukan orang yang Anda gunakan. Sangat baik. Kalau begitu, Paman Tai Nuo, saya akan menulis surat. Segera minta murid Speed Hall mengirimkannya ke desa di Clear Sky School. Bahkan jika ada 1.000 Master Roh yang menjaga ibu kota kekaisaran, itu masih terlalu lemah. Jika kita unggul di garis depan, Kekaisaran Roh sangat mungkin mengirim tim Master Roh Elite untuk menimbulkan masalah di sini. Dengan Clear Sky School yang mempertahankan ibu kota, tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada akun itu. Petik 2. Master Sekte, Sekolah Langit Jernih. Ketika Tai Nuo mendengar Clear Sky School menyebutkan, pupil matanya jelas berkontraksi sedikit. Tang San berbicara dengan suara yang dalam. Sekte Tang adalah Sekte Tang, Sekolah Langit Jernih adalah Sekolah Langit Jernih, mereka tidak akan pernah berbaur. Saat ini musuh bersama kita adalah Kekaisaran Roh, ini bukan waktunya untuk melihat dendam lama. Clear Sky School kini telah memutuskan untuk meninggalkan gunung. Meninggalkan mereka untuk menjaga ibu kota mencegah kekhawatiran di belakang, pada saat yang sama juga menghindari kecanggungan saat Clear Sky School dan para Master Aula bertemu. Petik 2. Iya, Tai Nuo dengan hormat menerima perintah itu. Melihat Tang San lagi, meskipun sepertinya Tang San tidak banyak berubah, hanya lebih mantap dari sebelumnya. Tapi matanya memancarkan martabat yang tak terlukiskan, setiap kata dipenuhi dengan kepercayaan yang menanamkan, gerakannya tidak hanya anggun, tetapi bahkan memiliki keanggunan pemimpin yang istimewa. Bahkan Master Seven Treasure Glaze Style School Ning Fengzi yang dia temui sebelumnya tampaknya memiliki karakteristik Tang San. Tai Nuo tentu saja tidak tahu bahwa sebagian besar karakteristik Tang San berasal dari transformasi cahaya Seagot. Sebagai pilihan Seagot, bagaimana dia bisa seperti orang biasa? Segera, Tang San menulis surat di depan gerbang Sekte Tang, menyerahkannya ke Tai Nuo. Dengan kecepatan murid-murid Speed Hall, berita akan mencapai Clear Sky School dalam waktu setengah hari. Sama sekali tidak akan ada penundaan. Pada saat yang sama dia juga menulis surat tambahan, juga menyerahkannya kepada Tai Nuo, berulang kali mengingatkannya untuk mengirimkannya ke Paviliun Bulan. Dengan referensi bibinya dan suratnya, tidak akan ada masalah bagi Clear Sky School untuk garnisun di Istana Kekaisaran. Tidak peduli bagaimana itu dikatakan, saat itu dia sepertinya juga telah menerima posisi sebagai guru putra mahkota, jadi perkataannya seharusnya masih memiliki otoritas. Sekarang kerajaan Dou Empire sangat membutuhkan Master Roh Elite, bahkan ada lebih sedikit alasan untuk menolak. Xiao Wu, aku akan merepotkanmu, kita masih harus terus bepergian. Pernikahan kami juga. Tang San menatap Xiao Wu dengan lembut, matanya dipenuhi penyesalan. Xiao Wu tersenyum manis, memegang tangan Tang San. Apa yang kamu katakan, kita telah melalui begitu banyak badai, tunggu apa lagi? Peristiwa besar itu penting. Spirit Hall juga musuh yang membunuh ibuku, menghancurkan mereka adalah keinginanku juga. Ayo pergi. Tang San dan Xiao Wu berpamitan dari Tai Nuo, dan dengan cepat meninggalkan Heaven Dou City. Tang San kemudian menarik Xiao Wu mendekat dan terbang, langsung menuju ke selatan. Dengan perhitungan Tang San, bahkan jika pasukan telah dalam perjalanan selama 10 hari, dengan kecepatannya dia seharusnya bisa menyatu dengannya sebelum mereka mencapai garis depan. Tidak perlu bertanya, Shrek Seven Devils juga akan bersama tentara. Dia hanya tidak menyangka dia akan berperang dengan Kekaisaran Roh secepat ini. Meskipun dia masih belum siap secara mental, dia masih haus akan pertempuran ini. 5 tahun telah berlalu.
Tang San sangat ingin tahu sampai tingkat apa sekte Tang yang dia dirikan secara pribadi telah maju. 2.300 guru roh, meskipun kedengarannya banyak, itu masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan lebih dari 50.000 Spirit Hall. Tetapi kunci apakah kekaisaran roh dapat dikalahkan dalam pertempuran ini mungkin adalah tentara Tang yang telah didirikan Suebeng. Itu juga pertama kalinya senjata tersembunyi sekte Tang naik ke panggung sejarah. Tanpa ragu, surga Dou dan kerajaan bintang Luo akan habis-habisan dalam kampanye ini. Ini mungkin juga pertempuran terakhir dengan kekaisaran roh. Jika mereka kalah dalam perang ini dan kerajaan roh bisa melenyapkan para elit dari dua kerajaan, maka kedua kerajaan tidak akan pernah bisa memutarnya, dan kehancuran mereka hanya akan tinggal menunggu waktu. Jika mereka bisa melemahkan kekuatan kerajaan roh sebelum mereka sepenuhnya stabil, maka ada harapan besar untuk masa depan. Ibu kota kerajaan roh, kota roh, istana kepausan tertinggi. Apa? Tim Nirvana dihancurkan, lebih dari 500 Master Roh hilang di 5 kota. Petik 2, Bibi Dong baru saja kembali ketika dia mendapat berita yang menyebalkan. Berdiri di depannya adalah Juliana dengan ekspresi bersalah dan tidak nyaman. Pakaiannya berkibar tanpa angin, dan jika ada orang lain yang berdiri di depannya, dengan amarahnya, dia mungkin sudah membunuh mereka. Tapi Juliana berbeda. Di hati Bibi Dong, Juliana bukan hanya murid pribadinya, tetapi lebih seperti putrinya. Meskipun Qian Renshui adalah putri kandungnya, pada kenyataannya, Qian Renshui kurang penting baginya daripada Juliana. Dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya yang melelahkan untuk Juliana. Kabar buruk datang satu demi satu. Sebelum dia kembali ke istana kepausan tertinggi, Bibi Dong telah mengetahui bahwa dua kerajaan besar telah mengungkapkan operasi militer skala besar yang menargetkan kekaisaran roh dalam serangan penjepit. Pasukan mereka menekan perbatasan. Baiklah, sangat baik. Tampaknya kerajaan Dou dan bintang Luo telah bersiap. Mereka ingin menyerang sebelum pijakan saya stabil. Baik, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapi legiun roh saya. Nana, sampaikan perintah saya. Kumpulkan 7 master sekte dan semua master roh kekaisaran dengan bisop atau gelar yang lebih tinggi untuk membahasnya. Karena mereka ingin mengakhirinya dengan satu pukulan, saya akan membantu mereka menyelesaikannya. Petik 2, ya guru, di seluruh kekaisaran roh, hanya Juliana yang tidak perlu menyebut Bibi Dong sebagai yang mulia. Melihat gurunya tidak bermaksud menyalahkannya, Juliana menghela nafas lega. Dia tentu saja tahu bahwa gurunya baik padanya, tetapi semakin banyak masalahnya, semakin banyak rasa sakit yang dia rasakan. Di lubuk hatinya, siluet pria yang tempatnya tidak lebih rendah dari gurunya masih bertahan, seolah-olah dicap di jiwanya, dan dia tidak bisa membuangnya bagaimanapun caranya. Karena kedua belah pihak akan berperang, Tang San, maukah kamu muncul di medan perang? Jika kita bertemu di sana, apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Haruskah dua orang yang paling kusayangi harus bertemu di medan perang? Sambil berpikir sendiri, Juliana hendak menyampaikan perintah, ketika dia dipanggil kembali oleh Bibi Dong. Xieyu, kau dan Yan teruskan perintah. Nana, tetap di sini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ya yang mulia, Xieyue dan Yan saling pandang. Mereka berdua tidak berdaya. Mereka mengerti bahwa tempat mereka di hati Bibi Dong tidak mungkin cocok dengan gadis suci Juliana. Karena hanya Bibi Dong dan Juliana yang tetap berada di ruangan itu, garis es dingin di wajah Bibi Dong perlahan-lahan mengering. Menunjuk ke kursi di sebelahnya, dia menyuruh Juliana duduk. Guru, aku mengecewakanmu. Juliana menundukkan kepalanya. Bibi Dong menghela nafas. Tidak apa-apa, beberapa ratus master roh mati bukanlah bahaya serius. Ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh kerajaan Dou Empire untuk mengganggu moral kita. Tapi tidak semudah itu. Perang ini akan dimulai cepat atau lambat, dan meskipun kita masih belum mendapatkan keseimbangan, di medan perang kekuatan master roh untuk benar-benar mendominasi dua kerajaan besar ada di tangan kita. Selama kita bertindak dengan tepat dan menunjukkan efek sebenarnya di medan perang, Heaven Dou dan Star Luo pada dasarnya tidak akan bisa menggerakkan angin atau gelombang. Pada saat kekalahan, jangan biarkan satu kemunduran memengaruhi kepercayaan diri Anda. Ngomong-ngomong, kali ini aku juga bercocok tanam. Petik 2. Guru, kamu. Juliana terlihat kaget pada Bibi Dong. Bibi Dong berkata dengan muram. Awalnya semuanya berjalan lancar. Titan Giant Ape dan Sky Blue Bull Python sudah terkesiap. Saat itu kami diserang oleh seorang pria berjubah bersenjatakan trisula aneh,
merusak kesempatan bahagia saya. Jika saya menebak dengan benar, orang itu seharusnya sudah 5 tahun kehilangan Tang San. Petik 2. Apa? Juliana bergoyang, hampir jatuh dari kursinya, bibir merahnya bergetar tak terkendali. 3 hari kemudian, di kejauhan, Tang San dan Xiao Wu akhirnya melihat pasukan itu menguasai tanah. Meskipun mereka mengabaikannya dari langit, kejutan dari jutaan pasukan yang kuat masih membuat mereka sedikit tidak bernyawa. Jumlah orang yang berkumpul sepertinya tidak terbatas, bendera yang dikibarkan berkibar, semuanya dalam urutan yang sempurna. Maju di atas dataran dalam satuan 10.000, itu seperti sungai baja yang luas. Kavaleri berat dengan kuda yang dibalut baju besi tebal berada di depan pasukan, sementara tentara yang kuat membentuk legiun infanteri berat di kedua sisinya. Di tengah adalah jumlah infanteri terbesar. Setidaknya 6 legiun kavaleri ringan bergerak bola-balik di luar ketentaraan, bertanggung jawab atas penyaringan dan pengintaian, mengelilingi dan melindungi pusat tersebut. Mereka semua maju dengan anggun. Di bagian belakang tentara ada unit perbekalan yang sangat besar. Seperti yang mereka katakan, pasukan bergerak kemana makanan dan perbekalan pergi. Hanya jumlah pasukan logistik ini yang melampaui ratusan ribu sarang, menggerakkan aliran pasokan tanpa gangguan. Ini masih belum termasuk pasukan logistik dalam pasukan utama. Dengan spekulasi kasar, Tang San memahami bahwa kali ini kerajaan Dou Empire menggunakan pasukan tetapnya, logistik belakangnya, serta wajib militer yang dipersiapkan, jumlah total mereka mungkin mencapai 2 juta. Itu benar-benar kekuatan nasional penuh mereka. Pada saat yang sama, ini adalah pasukan terbesar yang dapat didukung kekaisaran. Bertahun-tahun kekuatan yang dihemat tidak diragukan lagi dimanifestasikan sebagai kekuatan nasional kekaisaran di sini. Faktanya, sumber daya yang dikonsumsi oleh 2 juta tentara setiap hari mencapai angka astronomi. Untuk dapat melengkapi pasukan seperti itu, kekuatan kekaisaran surga Dou sangat jelas. Layak menjadi kerajaan besar yang telah menjulang tinggi di benua Eropa selama bertahun-tahun. Dari keadaan pasukan surga Dou Imperial, orang juga bisa membayangkan sisi kekaisaran Bintang Luo. Kekaisaran Bintang Luo mungkin tidak sama dengan kekaisaran Dou surga dalam hal jumlah Master Roh, tetapi pasukan mereka pasti lebih besar dari kekaisaran surga Dou. Kekaisaran Bintang Luo diatur di bawah filosofi besi dan darah, yang dapat dilihat dalam pengalaman Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Bagaimana mungkin kekuatan militer negara seperti itu kurang? Meskipun Master Roh sangat tangguh, Master Roh di bawah level Spirit Sage masih dibatasi oleh kekuatan fisik dan kekuatan roh. Saat menghadapi pasukan seperti itu, jika jumlahnya mencapai proporsi tertentu, bahkan para Master Roh mungkin tidak berani menyerbu sungai baja ini. Tanpa ragu, Heaven Dou dan Star Luo Empires akan menggunakan kekuatan nasional mereka untuk menutup celah dalam jumlah Master Roh. Benua Dou Luo tidak pernah melihat perang selama bertahun-tahun sekarang, bahkan lebih sedikit mengalami konflik seperti yang terjadi dengan Legiun Master Roh Kerajaan Roh. Tidak ada yang tahu apa hasil dari medan perang itu, tetapi Heaven Dou dan Star Luo Empires tidak diragukan lagi memilih waktu terbaik. Saat Tang San sedang merenung, tiba-tiba, kekuatan mentalnya bereaksi. Mengalihkan pandangannya ke depan, sosok ilusi telah muncul di garis pandangnya hanya dalam sekejap mata, sayap sedikit gemetar, langsung menargetkan posisi Tang San dan Xiao Wu, tangisan burung yang tajam langsung naik, menyerbu ke langit. Melihat sosok ini serta reaksinya, Tang San tidak bisa menahan senyum kecut. Apakah ini dihitung sebagai memindahkan batu hanya untuk menghancurkan kakiku sendiri? Bahkan sebelum murid pengintai Balai Kecepatan Sekte Tang kami dapat menunjukkan nilai mereka dalam pertempuran, mereka telah mulai dengan menangkap Master Sekte mereka. Petik 2. Xiao Hu terkikik. Ini membuktikan betapa elit murid Sekte Tang. Selain murid-murid Speedhall dengan roh Needle Tiled Swift, Master Roh apa yang bisa memiliki kecepatan seperti itu dan bereaksi begitu cepat di udara? Murid Speedhall itu juga tidak mendekat, hanya mengitari Tang San dan Xiao Wu di ketinggian 300 meter. Kemampuan Master Roh pada dasarnya tidak bisa menempuh jarak seperti itu. Dia jelas sangat percaya diri dengan kecepatannya, dan pada dasarnya tidak peduli dengan kemungkinan Tang San dan Xiao Wu mengejarnya. Hanya dalam beberapa napas waktu, beberapa lusin sosok tiba-tiba terbang dari pusat pasukan Kekaisaran Surga Dou dan menuju ke arah ini. Mereka semua adalah Master Roh tipe terbang. Setelah terbang, mereka segera membentuk formasi setengah lingkaran, samar-samar mengelilingi posisi Tang San dan Xiao Wu. Mereka tidak hanya bekerja sama dengan cerdik,
tetapi bahkan lebih tidak membuat suara yang tidak perlu, formasi mereka sangat teratur. Murid Speedhole itu melihat bahwa misinya sudah selesai, dan tiba-tiba dipercepat, terbang ke kejauhan. Dari awal sampai akhir, dia tidak bertukar kata. Segera, Tang San dan Xiao Hu dikelilingi oleh lusinan Master Roh terbang itu. Lingkaran roh yang berkedip muncul di sekitar mereka, masing-masing gemetar karena kegembiraan. Bahkan peringkat terendah adalah 4 cincin leluhur roh, dan yang terkuat sudah memiliki 6 cincin kekuatan. Ikat tanganmu dan tunggu untuk ditangkap. Beberapa lusin Master Roh terbang berteriak serempak, suara mereka disesuaikan dan seragam. Bersamaan dengan teriakan mereka, sikap mereka yang mengesankan juga langsung bangkit, menekan Tang San dan Xiao Hu. Xiao Hu terkikik, kamu bahkan tidak bertanya siapa kita sebelum kita ditangkap. Kaisar Roh peringkat 60 itu berbicara dengan serius. Siapapun kamu, para Master Roh yang memata-matai pasukan kita semua akan ditangkap terlebih dahulu. Ikuti kami. Petik 2. Sikap tenang Xiao Hu membuatnya sedikit gelisah. Meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, itu tidak masalah jika mereka menemukan kekuatan sejati. Kaisar Roh ini sudah siap untuk meminta bala bantuan. Tentu saja, dia masih sama sekali tidak akan meringkuk kembali. Dengan pasukan jutaan serta 6.000 Master Roh di belakangnya, dia tidak percaya keduanya akan berani melakukan apapun. Tang San mengangkat penutup kepalanya, sedikit tersenyum. Saya adalah Master Sekte Tang San, saya datang untuk bergabung dengan tentara. Tolong bawa saya menemui Grandmaster atau orang-orang dari Sekte Tang. Petik 2. Kamu adalah Master Sekte Tang. Kaisar Roh itu berusia lebih dari 50 tahun. Melihat Tang San, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Jumlah murid Tang Sekte lebih dari 2.000, bagaimana Master Sekte mereka semudah Anda? Bahkan jika Anda akan berbohong, setidaknya buat itu bisa dipercaya. Jangan terlalu bodoh, ikat tanganmu dulu dan tunggu sampai ditangkap, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, dia tidak mau menunda di sini lebih lama. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi murni, lingkaran cahaya yang bahkan lebih biru dari langit langsung menyelimuti Master Roh di sekitarnya. Master Roh terbang hanya merasakan tubuh mereka menegang, dan segera kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Apalagi menggunakan kemampuan roh, mereka bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Setelah dengan mudah menahan para Master Roh ini, Tang San melolong dengan lolongan panjang, keributan melonjak langsung ke langit. Raungan nyaring yang dalam dan bergema melakukan perjalanan jauh ke kejauhan, menyebar seperti pasukan yang tak ada habisnya di tanah. Lolongan panjang ini sebenarnya menyebar ke setiap orang di bawah, dan setiap sudut. Suara itu juga tidak memudar saat berlalu, melainkan semakin keras dan keras. Keributan yang menggelora itu seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, menghantam jutaan tentara di bawah. Dengan suara merobek, Tang San merasakan kekuatan rohnya tiba-tiba melonjak, lolongannya langsung menjadi sedikit lebih bergema. Dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia menemukan kekuatan rohnya yang telah terjebak di kemacetan untuk beberapa waktu telah menembus, mencapai peringkat 93. Kekuatan roh Tang San telah mencapai puncak peringkat 92 sedini ketika dia menyerap cincin roh 50.000 tahun itu, mendekati peringkat 93, itu tidak pernah menembus. Tapi baru-baru ini dia pertama kali menantang 5 tetua Clear Sky School, meletus dengan kekuatan penuhnya di bawah tekanan yang sangat besar, dan kemudian ketika hampir overdrawn membantu ayahnya menghubungkan 8 meridian yang luar biasa. Kedua pengalaman ini tidak diragukan lagi sangat membantu dalam menyerang kemacetan peringkat 93. Karena kekuatan rohnya meningkat terlalu cepat beberapa tahun terakhir ini, setelah Tang San meninggalkan Pulau Seagot, budidayanya terutama berfokus pada konservasi, sebanyak mungkin menstabilkan apa yang telah dia peroleh, dan karenanya tidak sembarangan menyerang peringkat 93. Sekarang tiba-tiba lolongan panjang yang mengeluarkan kekuatan rohnya, saluran yang membentuk tempat air mengalir, berhasil menaikkan levelnya. Tepat pada saat ini, beberapa lolongan panjang secara bersamaan bergema dari tentara, yang paling bergema dari mereka dipenuhi dengan ketajaman tak terbatas yang sepertinya akan memotong lolongan Tang San menjadi 2. Mengisi di langit, energi pedang biru besar yang tampaknya menusuk naik tinggi di langit hampir secara instan, energi pedang itu tampaknya menghubungkan langit dan bumi, dan bersama dengan teriakan yang jelas dan merdu, itu melesat langsung ke Tang San. Tang San tertawa terbahak-bahak, menjentikkan pergelangan tangannya,
penutup Seagot Trident meledak seperti awan kupu-kupu, terbang menjauh. Dengan lambaian lengannya, para guru roh yang terpesona oleh kekuatan mentalnya terlempar ke belakangnya. Poleam panjang terayun keluar, cahaya gelap dengan kuat mengejutkan energi pedang biru yang sangat besar itu. Dengan ledakan yang menggema, Seagot Trident meletus dengan tangisan naga. Bila utama bergetar pelan, dan cahaya keemasan mengalir keluar seperti riak air, Seagot Trident secara tak terduga secara otomatis berubah menjadi keemasan bahkan tanpa Tang San memasukkannya dengan cahaya Seagot. Tang San bahkan merasakan trisula emas di tangannya menghasilkan kerinduan. Itu diledakkan oleh bobot 108.000 jin itu, tetapi energi pedang yang luar biasa itu menunjukkan betapa menakutkannya, bahkan membangkitkan daya saing Seagot Trident sendiri. Cahaya biru naik lagi, tapi kali ini bukan bayangan pedang yang sangat besar, melainkan sosok nyata yang melonjak ke langit bersama dengan cahaya biru. Seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, ia menembak langsung ke arah Tang San. Tang San memegang Seagot Trident secara horizontal di satu tangan ke arah cahaya biru itu. Tangannya memutar poleam panjang satu putaran, dan cincin cahaya keemasan langsung meninggalkannya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya Seagot mengalir dari merek di dahinya ke hati Seagot. Seketika, cahaya emas trisula emas menyala. Meskipun serangan cahaya biru itu kuat, itu masih dilarutkan di dalam cincin cahaya keemasan itu, dan sosok yang terbang bersama dengan pedang itu diblokir 10 meter dari Tang San. Tang San menjaga dadanya dengan Seagot Trident, tertawa. Mulai dari senior yang lunak, atau saya tidak bisa memblokir. Angka itu sudah terungkap. Tinggi, bersenjata tunggal, memegang pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru jernih, seolah diukir dari kristal. Yang paling aneh adalah pedang ini memiliki 9 bintang, berturut-turut berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Bahkan Tang San tidak punya pilihan selain menggunakan pertahanan Unfixed Storm Golden 13 Halberd untuk memblokir serangan mendadak ini. Siapa ini selain tetua dari Seven Treasure Glaze Steel Skull, dengan kekuatan roh di peringkat 97 yang menakutkan, dengan dipuji sebagai roh penyerang nomor 1, pedang Dou Luo Chenxin. Pedang aneh di tangannya adalah rohnya, pedang 7 bunuh. Setelah mencapai peringkat 97, dia sudah memiliki kemampuan untuk memerintahkan pedangnya terbang, sehingga bisa terbang ke langit untuk menyerang musuh. Pedang Dou Luo memandang Tang San dan juga terkejut. Teriakan Tang San barusan telah mengejutkan seluruh pasukan, dan terutama para master roh bahkan lebih merasakan tekanan yang menakutkan itu. Bahkan kekuatan luar biasa seperti pedang Dou Luo Chenxin juga merasakan kekuatan mentalnya secara tak terduga benar-benar ditekan. Ide macam apa ini? Mungkinkah imam besar kerajaan roh datang? Akibatnya, pedang Dou Luo tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Saat masih di darat, dia telah meluncurkan serangan yang menargetkan Tang San di udara, karena takut Tang San akan melancarkan serangan skala besar terhadap tentara. Faktanya, jika memang ada peringkat 99 judul Dou Luo di sini, serangan skala besar mereka pasti akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Perang masih belum dimulai, Heaven Dou Imperial Army tidak bisa menerima kerugian seperti itu. Tetapi ketika Chen Xin melihat Tang San, kewaspadaan dan tekanan yang dia rasakan langsung menghilang, digantikan oleh keterkejutan yang ekstrim. Dia tidak pernah menyangka orang yang bisa dengan mudah membubarkan dua serangan habis-habisannya adalah Tang San. Tentu saja, Tang San tidak memiliki waktu yang mudah untuk membubarkan serangan Chen Xin, terutama mengandalkan Seagot Trident. Seagot Trident adalah senjata suci sejati, yang memiliki efek penahan pada bentuk roh alat. Instrumen tumpul seperti Clear Sky Hammer sedikit lebih baik, tetapi senjata tajam seperti pedang 7 bunuh ini ditahan dengan kuat. Setelah beberapa hari pengujian, Tang San semakin akrab dengan penggunaan Seagot Trident. Sebelumnya Tang San pertama kali benar-benar melindungi auranya dan aura Xiao Wu di belakang Seagot Trident sebelum mengandalkan alat dewa 108.000 jin untuk memblokir serangan pedang Dou Luo. Meski begitu, Tang San masih merasa tidak enak badan, terus-menerus mengedarkan skill surga misterius untuk melarutkan energi Seven Kill Sword. Adapun serangan kedua Sword Dou Luo, meskipun itu adalah manusia dan pedang yang disatukan, itu masih bertemu dengan keterampilan ilahi Seagot, dibubarkan hanyalah akal sehat. Tang San, itu kamu. Mata pedang Dou Luo terbuka lebar, takut dia berhalusinasi. Belum lama ini, kembalinya Shrek Five Devils ke Heaven Kota Dou telah sangat mengejutkan dunia Master Roh Heaven Dou Empire.
Dalam 5 tahun, yang awalnya hanya 60 peringkat 5 orang semuanya telah menembus level Spirit Dou Luo. Ide macam apa ini? Faktanya, para guru roh kerajaan Dou Empire saat ini sebagian besar terdiri dari Akademi Shrek, Akademi 4 Elemen, Sekte Tang, Sekolah Ubin Berkilau Harta Karun 7 serta para guru roh keluarga kekaisaran, jumlah total mereka hampir mencapai 10.000. Tetapi ketika memperhitungkan pengawakan setiap kota serta pengaturan lain yang diperlukan, hanya 6.000 yang dapat dipanggil ke garis depan. Dan di antara ini, selain guru roh keluarga kekaisaran surga Dou yang sepenuhnya akrab dengan Shrek Seven Devils, kembalinya kelima iblis telah memberi mereka kejutan yang sangat besar sehingga mereka sudah memuji mereka sebagai jenius yang tak tertandingi selama 1000 tahun. Tapi, 5 orang yang telah mengejutkan seluruh dunia Master Roh Surga Dou adalah tingkat penuh di bawah sosok depan mereka Tang San. Tidak peduli apa yang dilakukan Tang San, jika dia belum mencapai level judul Dou Luo, bagaimana dia bisa memblokir serangan kekuatan peringkat 97? Dia benar-benar sudah menjadi judul Dou Luo. Pantas saja, tak heran jika Shrek Five Devils hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa saat ditanya tentang Tang San. Pokok kunci dari 7 setan Shrek ini sebenarnya sudah mencapai level seperti itu. Pada saat ini, lebih dari 10 Master Roh terbang dekat di belakang pedang Dou Luo. Tang San melihat mereka, dan langsung tersenyum. Dia tahu sebagian besar Master Roh terbang ini. Ada avatar roh berbentuk Four-Eyed All-Flander dan Liu Erlong, menggunakan sosis jamur terbang adalah Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing. Ma Hongjun membuka sayap Phoenix-nya. Selain mereka, sisanya semua setidaknya adalah Master Roh tingkat Spirit Dou Luo. Little Sun, kamu datang begitu cepat. Semua orang tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat Tang San. Dai Mubai tertawa. Dengan suara itu, kamu sudah maju lagi. Flander tertawa. Aku menganggapnya untuk serangan musuh, jadi kamu anak nakal yang datang. Bagus, kalian 7 monster kecil berkumpul lagi. Petik 2. Tang San dan Xiao Hu membungkuk ke Flander bersama. Tang San berkata dengan tegas. Kali ini, kami benar-benar berkumpul. Kelima iblis itu saling memandang. Tatapan mereka dalam sekejap berfokus pada Xiao Hu. Ning Rongrong menutup mulutnya, air matanya langsung memerah. Zhu Zuqing berkata dengan terengah-engah. Kakak ketiga, kamu melakukannya. Xiao Hu adalah. Petik 2. Liu Erlong sudah berlari ke depan seperti nyala api, berubah menjadi bentuk manusia, sepasang sayap naga api di punggungnya, terbang langsung ke Tang San dan Xiao Hu. Xiao Hu, putriku, ini sulit bagimu. Menarik Xiao Hu dari pelukan Tang San dengan satu gerakan, dia memeluknya erat-erat. Dia dan Grandmaster tidak memiliki anak, dan setelah mengambil Xiao Hu sebagai putri angkatnya, dia menganggapnya sebagai miliknya. Setelah dia mendengar apa yang terjadi pada Xiao Hu dan Tang San, dia sangat menderita. Sekarang melihat Xiao Hu lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Master Roh terbang yang terpesona oleh kekuatan mental Tang San sekarang sudah dilepaskan. Melihat begitu banyak kekuatan di sekitar pasangan Tang San dan memperlakukan mereka seperti keluarga, mereka mengerti bahwa orang yang matanya bisa membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak ini sebenarnya ada di pihak mereka. 5 iblis Shrek berkumpul, dan Dai Mubai mencengkeram bahu Tang San. Ayo pergi, kita akan bicara di bawah. Sosis jamur terbang ini tidak bertahan lama. Little Sun, saya benar-benar tidak berharap Anda berhasil dengan cepat. Petik 2. Tang San tersenyum kecut. Meskipun saya berhasil, harganya masih terlalu tinggi. Ayo pergi, kita akan mendarat dulu. Petik 2. Dipandu oleh semua orang, Tang San mengikuti mereka menjadi tentara. Dia kemudian mengetahui bahwa pasukan Master Roh berada di jantung pasukan, langsung mengelilingi dan melindungi pusat, menjaga Raja Surga Dou Imperial Sue Beng yang baru. Kedatangan Tang San segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Saat semua orang mendarat, tatapan Tang San tanpa sadar mencari Grandmaster, tetapi tidak pernah melihat jejaknya. Flander tersenyum. Mencari Grandmaster, waktunya berbeda, dan Grandmaster bukanlah Grandmaster dari sebelumnya. Selain bawahan tentara Tang Anda, kali ini dia adalah komandan dari semua guru roh. Yang Mulia menganugerahkan dia sebagai Raja Landian, Kepala Master Roh Istana, Komandan Resimen dari Resimen Master Roh Heaven Dou. Di Istana Kekaisaran, dia menempati peringkat kedua. Tang San menatap kosong. Peringkat kedua, lalu siapa yang pertama? Petik 2. Flander menatapnya dengan penuh arti.
Apakah kamu masih ingat gelar yang diberikan keluarga Kekaisaran Heaven Dou sebelum kamu pergi? Tang San menggaruk kepalanya. Apakah itu seperti guru bagi putra mahkota? Flander berkata dengan tidak senang. Kamu anak nakal benar-benar memperlakukan pangkat sebagai kotoran. Bukan hanya tutor bagi putra mahkota, tapi juga Raja Lan Hao. Dan putra mahkota sejak saat itu telah menjadi bupati saat ini. Sebagai guru putra mahkota, Anda juga telah menjadi guru kerajaan. Pangkat itu tepat di atas Xiao Gang. Selain kamu, siapa lagi? Petik 2. Apa? Saya. Tang San tampak tercengang di Flander, untuk sesaat tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa, setelah kembali dari perjalanan 5 tahun, dia benar-benar telah menjadi tutor Kekaisaran Surga Dou Empire, ditempatkan di atas ratusan juta orang. Di sisi lain, Xiao Wu, Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan Liu Erlong sudah menangis berkelompok. Xiao Wu baru saja memberitahu semua orang tentang kebangkitannya. Dai Mubai, Oscar dan Ma Hongjun berkumpul di sekitar Tang San. Oscar menyeringai. Little Sun, kali ini kami juga telah terinfeksi oleh kemuliaanmu. Saat kami kembali, Yang Mulia menganugerahkan kami sebagai adipati kekaisaran. Tentu saja, untuk saat ini adalah jenis yang tidak di darat. Tang San bertanya pada Dai Mubai. Bos, kamu juga? Dai Mubai tersenyum. Saya telah memutuskan hubungan dengan keluarga saya, mengapa saya tidak menerimanya? Bagaimanapun, saya tidak berencana untuk kembali ke Star Luo. Sisi itu adalah besi dan darah, lebih baik bersama kalian semua. Adipati atau tidak masalah, selama kita bersaudara selalu bisa bersama, apa masalahnya? Petik 2. Saat pasukan berangkat, para Master Roh menerima perlakuan terbaik, terutama kekuatan seperti ini yang semuanya naik gerbong khusus. Saat ini semua orang di tanah, mengobrol sambil berjalan, sudah tenggelam di hutan baja. Hanya, ketika mereka berbicara, perintah istirahat tiba-tiba melewati tentara, dan pasukan yang terus maju langsung terhenti. Pasukan di depan tiba-tiba berpisah, dan 4 lelaki tua datang berjalan dari luar. Saat mereka melihat Tang San, mereka langsung berlutut seperti gunung emas dan pilar giok runtuh, berbicara dengan keras. Hormat kami kepada Master Sekte. Jangan terlalu sopan, orang tua. Tang San buru-buru pergi menemui mereka, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan roh yang sangat besar segera mendukung keempat tetua. Mereka bukan orang asing, tetapi dulunya adalah kepala klan dari 4 klan atribut tunggal, sekarang 4 Master Aula Agung dari Sekte Tang. Master Strength Titan, Master Speed Hall Bai He, Master Defense Hall Niu Gao, serta Master Medicine Hall Yang Wudi. Dengan mudah ditarik oleh Tang San, keempat tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya, di dalam hati mereka merasakan lebih banyak kegembiraan. Tang San yang kembali pada saat genting tidak diragukan lagi paling menguntungkan bagi Sekte Tang. Keempat Tuan Aula ini sudah agak di luar kemampuan mereka saat memimpin pasukan. Terutama pada kampanye ini, di mana kekuatan penuh Sekte Tang telah meninggalkan sarangnya. Kalau terjadi kecelakaan, tidak satupun dari mereka yang bertanggung jawab. Sebelum keempat tetua dapat mulai mengobrol, pada saat ini, sebuah suara nyaring menyatakan, Yang Mulia tiba. Setiap orang yang baru saja berbicara terdiam, dan para prajurit berpisah seperti gelombang. Dikelilingi oleh kerumunan kekuatan, mengenakan helm emas, baju besi emas dan gaun pertempuran merah, Kaisar Surga Dou Empire yang baru diangkat, Sue Beng muncul di depan semua orang. Melepas helmnya, tindakan pertama Sue Beng tiba-tiba adalah tunduk pada Tang San, berbicara dengan hormat. Guru, Chapter 274, Heaven Dou Army, TL oleh Bagelson. Penampilan Bupati Heaven Dou Empire, Sue Beng, langsung menarik perhatian semua orang. Saat sejumlah Master Roh memberikan penghormatan kepadanya, dia tiba-tiba mengambil helm emasnya dan membungkuk kepada Tang San, dengan hormat memanggilnya guru. Faktanya, dalam pasukan jutaan ini, Sue Beng sebagai kaisar membungkuk kepada Tang San di depan begitu banyak orang mengejutkan semua orang, membuat mereka tercengang. Tidak peduli apakah mereka adalah Master Roh yang mengenal Tang San atau tidak, mereka tidak dapat membantu mengevaluasi kembali pemuda ini secara instan. Tang San membungkuk pada saat yang sama ketika Sue Beng memberi hormat. Dia tentu saja tidak akan tunduk pada Sue Beng, melainkan kepada Grandmaster tepat di sebelahnya. Dia juga memanggilnya sebagai guru. Adegan itu tampak agak aneh.
Hanya mereka yang mengenal Tang San dengan baik yang mengerti apa yang sedang terjadi. Yang mulia, jangan terlalu sopan. Setelah Tang San memberi hormat kepada Grandmaster, dia berbalik ke samping, kurang lebih menerima setengah busur Sue Beng, secara bersamaan melangkah maju untuk membantunya berdiri. Tang San dengan jelas melihat ekspresi bersemangat di mata Sue Beng. Guru sehari, ayah seumur hidup. Guru, ini hanya pantas. Petik 2. Sue Beng dengan erat mencengkeram tangan Tang San, berbicara dengan hormat. Tang San sedikit tersenyum. Yang mulia sekarang adalah penguasa suatu bangsa, dan komandan dari jutaan tentara ini. Anda pasti tidak bisa terus seperti ini. Sue Beng tertawa terbahak-bahak. Guru, saya benar-benar tidak berharap Anda mengejar waktu. Tampaknya bahkan surga membantu surga saya do. Petik 2. Tang San berkata, saya tidak mengerti memimpin pasukan dalam pertempuran, tetapi sejak Tang San telah datang, saya pasti akan mencurahkan kekuatan penuh saya untuk membantu berbagi beban yang mulia. Sue Beng mengangguk ke Tang San, lalu mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya. Tiba-tiba dengan keras menyatakan, bawahan Heaven Dao Empire mendengar perintah saya. Hidup yang mulia. Seketika, badai suara naik sebagai jawaban. Apakah Master Roh atau tentara dan jenderal, semua berlutut. Satu-satunya yang tidak adalah Tang San dan Grandmaster yang berhak untuk tidak melakukannya. Mata Sue Beng bersinar, memproyeksikan kehadiran kerajaan yang anggun. Hari ini, guruku, Raja Sekte Tang, Lan Hao, Tang San, telah kembali. Selanjutnya, perintah guru seperti perintah saya, kemana guru pergi, seperti kehadiran saya. Petik 2. Iya, hidup yang mulia, panjang umur Raja Lan Hao. Petik 2. Mendengar teriakan jutaan pahlawan, bahkan seseorang yang teguh seperti Tang San tidak bisa menahan untuk tidak merasakan darahnya mendidih. Suaranya yang berapi-api bergema di langit. Surga Dao pasti kemenangan. Teriakan yang menyatukan ini dipenuhi dengan kekuatan mental tirani yang tak tertandingi, dan pada saat yang sama Tang San mengangkat seagot trident. Bersamaan dengan cahaya seagot yang mengalir ke dalamnya, seberkas cahaya keemasan melonjak. Bahkan di siang hari, setiap prajurit dapat dengan jelas melihat pilar cahaya keemasan ilahi itu. Surga Dao pasti kemenangan. Raungan bergema di setiap sudut pasukan, suara-suara yang berjalan beberapa kali tertidur sebelum menghilang. Kekuatan tentara langsung naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Beng menatap kaget pada trisula emas di tangan Tang San yang bahkan memberinya pikiran untuk tunduk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Selain rasa terima kasih, rasa hormatnya kepada Tang San bahkan lebih karena pentingnya Sekte Tang bagi seluruh kekaisaran surga Dao. Dia juga tahu Tang San adalah seorang jenius, tetapi dia adalah seorang jenius dari generasi muda. Dalam kesannya, dia masih bukanlah kekuatan sejati. Tetapi teriakan Tang San masih memancing balasan dari jutaan tentara, dan aura yang dia tunjukkan dalam sekejap mengejutkan bahkan Sue Beng yang telah bertemu dengan banyak kekuatan. Samar-samar, dia sudah merasakan bahwa kekuatan Tang San sama sekali tidak kalah dengan para guru roh tua itu. Guru, terima kasih. Sue Beng berkata dengan tulus. Tang San tersenyum dengan tenang. Belum terlambat bagi Yang Mulia untuk berterima kasih kepada saya setelah saya membantu Yang Mulia menyapu Kekaisaran Roh. Saat ini dia bukan lagi Tang San dari sebelumnya. Dengan dukungan kekuatan yang luar biasa, kata-kata Tang San memiliki keyakinan yang kuat. Sue Beng tersenyum. Guru, bagaimana kalau menjadi wakil komandan saya? Tang San menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, saya tidak mengerti pertempuran tentara. Saya pikir saya sebaiknya membantu Anda memblokir Master Roh musuh yang lebih kuat. Saya akan membantu memimpin tentara Tang. Setelah kita bertemu dengan Legiun Master Roh Kerajaan Roh, serahkan pada saya dan guru untuk menghadapi mereka. Kami akan mencegah mereka mengganggu medan perang utama sebanyak mungkin. Petik 2. Little Sun. Grandmaster mengerutkan kening, menatap Tang San. Legiun Master Roh Kekaisaran Roh begitu kuat sehingga, bahkan jika Tang San adalah pengajar kekaisaran, Grandmaster merasa bahwa janjinya agak tidak pantas. Lagi pula, jika dia tidak bisa mencapai apa yang dia janjikan, itu berarti kerugian besar bagi seluruh pasukan. Itu tidak bisa dimaafkan bagi siapapun. Sue Beng melirik Grandmaster, lalu menatap Tang San lagi, berbicara dengan suara rendah. Guru, kali ini saya secara pribadi memimpin tentara dengan pola pikir bahwa batu giok yang rusak lebih baik daripada batu bata yang tidak rusak.
Saat menghadapi Legiun Master Roh Spirit Hall, jika kita bisa bertarung maka bertarung, dan jika kita tidak bisa, kita masih memiliki pasukan untuk mendukung. Petik 2. Tang San berkata, Yang Mulia, saya menghitung kekuatan kerajaan roh dalam perjalanan ke sini. Menurut semua jenis indikator di masa lalu, jumlah total Master Roh kerajaan roh harus 60 hingga 70 ribu. Bisa dibilang itu 10 kali lipat milik kita. Tapi, mereka paling banyak bisa mengerahkan 50 ribu. Bagaimanapun, kekuatan Master Roh di bawah peringkat 30 pada dasarnya tidak berguna di medan perang, dan itu sudah merentangkannya. Mereka harus meninggalkan setidaknya 5.000 guru roh sebagai cadangan, dan 5.000 untuk menjaga kota terpenting mereka. Master Roh yang bisa mereka lempar melawan kita dan tentara Kekaisaran Bintang Luo seharusnya berjumlah sekitar 40.000. Yang Mulia memobilisasi seluruh bangsa seperti ini seharusnya setelah mendiskusikannya dengan baik dengan Star Luo. Kekuatan Kekaisaran Bintang Luo tidak kurang dari kita, dan mereka pasti akan membentuk serangan penjepit dari selatan. Jadi, Legiun Master Roh Kerajaan Roh harus dibagi dua lagi, menyisakan sekitar 20.000 untuk menghadapi kita. Tentu saja, meski begitu, mereka memiliki 3 hingga 4 kali lipat jumlah kita di Master Roh, masih merupakan keuntungan yang luar biasa. Petik 2. Mendengarkan analisis Tang San, Suebeng mengangguk berulang kali, menyatakan persetujuannya. Tang San melanjutkan, saat ini, Grandmaster harus memimpin sekitar 4.000 dari 6.000 Master Roh kita, ditambah 2.300 dari Sekte Tang kita. Menambahkan tentara Tang yang dilengkapi dengan senjata tersembunyi Sekte Tang, saya yakin setidaknya dapat memblokir serangan frontal dari 20.000 guru roh Spirit Hall. Petik 2. Grandmaster berkata, Little Sun, aku juga menghitung perbedaan kekuatan antara kedua sisi. Anda benar, jika 20.000 guru roh musuh semuanya adalah guru roh biasa, kami memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka. Tetapi jangan lupa bahwa kekuatan Spirit Hall sangat banyak, dan Bibi Dong sangat dalam dan tidak dapat diukur. Ada juga satu Douluo luar biasa dengan kekuatan peringkat 99 yang mungkin muncul di medan perang. Anda harus memahami kekuatan destruktif dari surga yang menentang kekuatan dalam perang. Selain itu, Kekaisaran Roh memiliki total mungkin 20 Douluo titel. Saat ini yang kami miliki hanyalah Poison Douluo, Sword Douluo, Bone Douluo, dan bahkan menambahkan milikku, kemampuan fusi Roh Flender dan Erlong, itu masih hanya setara dengan 4 judul Douluo. Menghadapi setidaknya 10 judul Douluo, dan mungkin bahkan Douluo yang luar biasa, jika kekuatan tingkat puncak musuh memasuki kam Master Roh kita, keadaan akan segera berubah. Pada saat yang sama, Spirit Hall telah bersiap selama bertahun-tahun. Kekuatan level Spirit Douluo dan Spirit Sage mereka setidaknya 10 kali lipat dari milik kita. Apakah Anda memasukkan itu? Petik 2. Ini adalah perang hidup dan mati. Meskipun Grandmaster tidak melihat Tang San selama 5 tahun dan sangat merindukannya, tidak peduli betapa senangnya dia melihatnya lagi, dia segera mengingat kembali pikirannya sendiri ketika dia mendengar janji Tang San yang agak angkuh. Setelah Tang San bergumam pada dirinya sendiri sejenak, cahaya biru yang sangat redup menyelimuti dirinya, Grandmaster dan juga Suebeng mengisolasi suara mereka dari dunia luar. Kemudian dia berbicara singkat, ekspresi ragu Grandmaster benar-benar lenyap, dan Suebeng juga menunjukkan ekspresi wahyu yang tiba-tiba. Suebeng kembali ke tentara, ditemani oleh kerumunan penjaga, tetapi Grandmaster tetap tinggal. Dia tidak mengikuti Suebeng setiap saat, dan menghabiskan lebih banyak waktu di sini untuk memimpin pasukan Master Roh. Sebelum ada yang datang untuk mengganggu mereka, Grandmaster berbicara dengan Tang San dengan suara rendah. Little Sun, kamu benar-benar yakin? Tang San berkata, selama Bibi Dong dan Douluo Qian Daoliu yang luar biasa itu tidak mendatangiku bersama-sama, aku yakin akan memblokir 20.000 guru roh Kekaisaran Roh. Ada hal lain yang tidak kuberitahukan padamu. Aku baru saja kembali dari Clear Sky School, dan Clear Sky School telah memutuskan untuk kembali ke benua. Secara alami mereka akan bergabung dengan faksi Heaven Door Empire kita. Sejujurnya, kali ini Empire telah bersiap, tapi bagian belakangnya agak berlubang. Saya meminta murid-murid Speed Hall mengirimkan surat ke Clear Sky School, memberitahu paman untuk meninggalkan 5 judul Douluo dan sebagian besar murid sekte ditempatkan di surga Do City, dan kemudian mengirim 2 judul Douluo untuk memimpin 100 elit untuk mendukung kami. Ayah saya mungkin salah satu dari keduanya.
Bala bantuan ini tidak diragukan lagi akan mengurangi celah di Spirit Sage dan Master Roh tingkat tinggi antara kita dan Kerajaan Roh. Saya tidak menyebutkannya kepada Suebeng sekarang untuk menahan kartu truf. Kalau tidak, saya tidak akan mengatakan saya begitu yakin. Petik 2. Grandmaster berkata lega, kalau begitu bagus. Hanya saja, apa yang kamu katakan tadi sudah membangkitkan rasa percaya diri Suebeng. Pertempuran ini, sebenarnya, dia mengirim pasukan di luar keinginannya, didorong oleh keadaan. Petik 2. Tang San mengangguk. Karena itulah saya harus memperkuat kepercayaan dirinya. Sebagai penguasa suatu bangsa, panglima tertinggi tentara, bahkan jika dia tidak memiliki kepercayaan pada kemenangan, bagaimana kita akan memiliki kesempatan dalam pertempuran? Juga, saya tidak melebih-lebihkan. Kami Shrek Seven Devils benar-benar cukup untuk menyamai 7 judul Douluo. Petik 2. Ini adalah apa yang dikatakan Tang San kepada Grandmaster dan Suebeng sebelumnya. Di medan perang, 7 setan Shrek sudah cukup untuk menyamai 7 judul Douluo. Dengan demikian, sisi Heaven Dou Empire memiliki kekuatan yang setara dengan lebih dari 10 tingkat judul Douluo. Grandmaster mendesah pelan, Little Sun, kamu harus ingat bahwa aku lebih tidak ingin melihatmu dalam bahaya apapun daripada yang aku harapkan untuk menghancurkan Kerajaan Roh. Benar, dengan kekuatan Roh Rongrong mencapai peringkat 80, dia menjadi guru roh tipe pendukung terkuat di sekolah 7 harta karun, dan bisa dibilang juga guru roh pendukung nomor 1 di dunia. Dengan dia di sana, kalian semua benar-benar bisa memasuki ranah judul Douluo, tapi, dia sendiri tidak bisa mendukung kalian berenam terlalu lama. Dibandingkan dengan 7 judul Douluo sejati, masih ada celah. Anda harus mengingat ini, medan perang bukanlah kompetisi, dengan satu kesalahan akan membahayakan hidup Anda. Hidupmu adalah yang terpenting. Petik 2. Guru, saya. Saat Tang San bersiap untuk memberitahu Grandmaster bahwa dia telah menjadi judul Douluo sejati, dia disela. Sedikit aneh, kamu kembali. Hahaha. Dengan tawa yang jelas dan cerah, Poison Douluo Dugubo merangkak keluar dari sudut yang tidak diketahui, mendatangi Grandmaster dan Tang San, tepat pada waktunya untuk membuat Tang San menelan kata-katanya. Dugubo masih tampak bugar dan hangat, 5 tahun tidak meninggalkan jejak apapun padanya. Dia juga berjalan dan memberi Tang San pelukan besar, terlepas dari Grandmaster yang berdiri di sana. Orang tua aneh, kamu masih seperti biasa. Sedikit lebih lembut, sedikit lebih lembut. Merasakan emosi Dugubo yang tidak dibatasi, Tang San tidak bisa menahan perasaan hangat, dengan paksa membalas pelukannya. Melihat Dugubo datang, 4 Master Aula Sekte Tang serta 7 Iblis Shrek lainnya juga berkumpul, menanyakan tentang pengalaman Tang San selama 5 tahun ini. Dai Mubai dan yang lainnya yang kembali lebih dulu tidak mengatakan apa-apa tentang perjalanan mereka ke Pulau Sagot, hanya menyatakan bahwa mereka telah berkultivasi dengan susah payah selama 5 tahun, membuat kekuatan mereka meningkat secara substansial. Tang San telah memperingatkan mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah tidak menyebarkan misteri Pulau Sagot terlalu luas. Dikelilingi oleh kerumunan, Tang San hanya menceritakan perjalanan ke Pulau Sagot, tetapi berbicara lebih banyak tentang Master Roh Laut dan kejadian panik di laut. Adapun kebangkitan Xiao Wu, dia bahkan kurang banyak bicara. Ini terkait dengan rahasianya dan Xiao Wu, dan meskipun orang-orang ini semua dapat dipercaya, Tang San masih tidak membicarakannya untuk menghindari menyentuh kesedihan Xiao Wu. Hanya saja, dia tidak menyembunyikan peristiwa Clear Sky School, menjelaskannya. Pada saat yang sama dia juga menghibur keempat tetua, memberitahu mereka apa yang dia katakan kepada Tainuo. Titan menghela nafas. Sudah 20 tahun yang lalu. Bahkan jika banyak hal terjadi pada kami karena sekolah langit jernih, kami juga memperoleh banyak manfaat dari mereka. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Selama Master Sekte tidak menggabungkan kita dengan Clear Sky School, bertarung bersama bukanlah apa-apa. Petik 2. Tang San memandang Yang Wudi yang kebenciannya terhadap Clear Sky School paling dalam. Namun siapa yang tahu kalau tatapan Yang Wudi selalu tertuju pada Sagot Trident Tang San, sepertinya tidak memperhatikan apa yang dikatakan tentang Clear Sky School. Bao He tertawa, Master Sekte, tidak perlu memikirkan kambing gunung tua. Dalam 5 tahun terakhir ketika kita semua bisa hidup bersama, dia bahkan tidak tahu betapa bahagianya dia. Semua masa lalu sudah berlalu. Meski merasa bentrok, orangutan tua itu benar, selama kita tidak kembali ke Clear Sky School, biarkan masa lalu terbaring.
Berurusan dengan Spirit Hall itu penting. Kami orang tua dapat dengan jelas membedakan antara hal-hal sepele dan hal-hal penting. Petik 2. Tang San tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak atas kebaikan semua Penatua. Saya belum kembali selama 5 tahun. Penatua Titan, bagaimana keadaan Sekte Tang kita, dan bagaimana keadaan tentara Tang? Aku akan merepotkanmu untuk memperkenalkanku. Petik 2. Sebelum Titan bisa membuka mulutnya, Yan Wudi menyela. Master Sekte, dari mana Trisula ini? Bagaimana saya bisa merasakan detak jantung saya karena khawatir saat melihatnya? Bahkan kekuatan roh saya menjadi tidak stabil. Soul Breaking Spear bahkan memberiku perasaan seperti tidak ingin aku melepaskannya. Petik 2. Itu cukup normal, bahkan Seven Kill Swordku tertekan hingga tidak bisa bernapas oleh Trisula ini. Pedang Douluo menghilang tepat setelah Tang San mencapai tentara. Sekarang setelah dia kembali, Bon Douluo Gurong serta guru sekolah Ubin 7 harta karun Ning Fengzi telah kembali bersamanya. Ning Fengzi jelas terlihat sedikit lebih tua, rambut di pelipisnya sudah beruban. 5 tahun terakhir ini jelas tidak mudah baginya. Paman Ning, Tang San dengan cepat melangkah maju untuk memberi salam. Bahkan jika dia sudah menjadi Master Sekte, dia tetap tidak akan pernah melupakan bagaimana Ning Fengzi membantunya saat itu. Ning Fengzi sedikit tersenyum, segera membungkuk sebagai balasan. Master Sekte Tang, jangan seperti ini. Ngomong-ngomong, kecepatan pertumbuhan kalian, anak muda, mengejutkanku. Hanya saja, seiring bertambahnya usia, kita juga akan menjadi tua. Benua Douluo masa depan adalah dunia kalian, anak-anak muda. Petik 2. Tang San tersenyum dengan tenang. Paman Ning masih dalam masa prima, bagaimana Anda bisa menjadi tua? Ning Fengzi tertawa terbahak-bahak. Baiklah, jangan sebutkan itu. Baru saja saya mendengar Paman Chen Xin mengatakan Anda memiliki senjata bahkan pedang 7 bunuh tidak dapat membandingkan Anda, jadi saya juga menjadi sangat tertarik. Bisakah Anda memberi setiap orang perkenalan? Petik 2. Orang-orang yang bisa berdiri di dalam lingkaran di sekitarnya adalah rekan atau tetua yang bisa dipercaya, jadi Tang San tidak berniat menyembunyikannya. Dia menikam seagot trident ke tanah. Seagot trident, beratnya 108.000 jin. Penjelasan sederhana, tapi itu membuat semua orang merasakan langit runtuh. 108.000 jin, gagasan macam apa itu? Mata pedang Douluo menunjukkan suasana hati yang termenung. Tidak heran, tidak heran. Selamat, Master Sekte Tang. Objek ilahi ini pasti akan menjadi senjata tajam dalam pertarungan melawan Spirit Hall. Petik 2. Ning Fengzi juga mengangguk ke Tang San. Master Sekte Tang, setelah perang ini selesai, saya harus meminta orang dari Anda. Little Ao kamu bisa mencuri, tapi kamu masih harus mengembalikan rongrong kami. Aku akan meminta dia menggantikanku. Petik 2. Ayah. Rongrong berteriak, melompat ke depan ayahnya. Kamu masih prima dalam hidupmu, kenapa kamu harus menyerahkan posisimu padaku? Ning Fengzi mengusap kepala putrinya, matanya penuh dengan rasa bangga. Sambil tertawa, dia berkata, karena, hanya dengan menggantikan ayah, Sekolah 7 Genteng Harta Karun kami bisa menjadi Sekolah Ubin Genteng 9 Harta Karun. Posisi Master Sekte milik mereka yang mampu. Anda sudah melampaui ayah. Ayah percaya bahwa, di bawah kepemimpinan Anda, Sekolah Ubin 7 Harta Karun kami pasti akan memperbaiki kejayaan kami. Petik 2. Tang San mengangguk. Paman Ning, itu wajar. Rongrong selalu menjadi anggota Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Petik 2. Ning Fengzi berkata, tentara akan melanjutkan pawai, saya harus kembali. Little San, kunci perang ini adalah Sekte Tang Anda. Paman percaya bahwa Anda pasti akan memberi kekaisaran roh kejutan besar. Petik 2. Ning Fengzi membawa 2 judul Douluo pergi, dan yang lainnya juga kembali ke pos mereka. Ketika pasukan kembali berbaris, Tang San membawa 7 iblis Shrek setelah 4 Master Aula Sekte Tang ke posisi tentara Tang dalam pasukan 1.000.000 orang. Tentara Tang berada di sisi kiri pasukan pusat Suebeng, membentuk pasukan dengan sendirinya. Peralatan mereka berbeda dari legiun lainnya. Ketika Tang San melihat peralatan prajurit tentara Tang biasa, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa kerajaan Dou Empire telah mengabaikan semua biaya produksi untuk pasukan khusus ini. Tentara Tang tidak memakai baju besi logam, melainkan kulit. Pelindung kulit ini bukanlah pelindung cahaya yang hanya melindungi area vital tubuh, melainkan armor kulit badak yang melindungi seluruh tubuh. Itu bahkan lebih mahal dari armor full metal.
Tidak hanya pertahanannya yang sangat kuat, itu juga sangat ringan dan tidak mempengaruhi pergerakan. Semua prajurit tentara Tang adalah pejuang muda antara usia 20 dan 30 tahun. Masing-masing membawa 2 ci panjang dan 1 ci lebar Godly Zuge crossbow di punggung mereka. Sekilas Tang San melihat bahwa busur silang ini hanya terbuat dari besi yang dimurnikan, dan bukan esensi besi. Keraguan aslinya langsung dijelaskan. Dia awalnya tidak dapat memahami bagaimana Sekte Tang dapat membuat 10.000 Dewa Zuge Crossbows dalam waktu 5 tahun yang singkat. Sekarang tampaknya jawabannya telah tersedia dengan sendirinya. Ukuran dan berat meningkatkan biaya, tetapi menurunkan permintaan bahan panah. Selain busur besar, setiap prajurit tentara Tang juga dilengkapi dengan 4 ci panjang pisau tempur besi halus, dan di seluruh baju besi kulit mereka tergantung tas kulit khas yang menahan setidaknya 120 baut panah, masing-masing sepanjang 6 cun atau lebih. Meskipun baut panah ini tidak sepenuhnya terbuat dari esensi besi, semua mata panah itu terbuat dari besi. Melalui perhitungan cepat, Tang San menemukan bahwa Godly Zuge Crossbow edisi besar seharusnya tidak kehilangan banyak kekuatan. Itu bahkan lebih cocok untuk memperlengkapi pasukan. Setiap prajurit tentara Tang diberikan seekor kuda besar dengan kepala tinggi. Nilai peralatan mereka tidak akan kurang dari kavaleri berat, dan itu masih ketika mengabaikan panah Zuge yang saleh. Ini menunjukkan bagaimana keluarga Kekaisaran Surga Dou dipenuhi dengan harapan untuk pasukan khusus ini. Keempat Tuan Ola mendatangi Tang San. Titan berbicara, tentara Tang ini didirikan 3 tahun lalu, ketika Yang Mulia Sue Beng naik tahta. Terdiri dari prajurit elit yang dipilih dari dalam tentara, setelah 3 tahun melatih kekuatan tempur mereka sudah cukup tangguh. Cukup untuk digunakan di medan perang. Pelatihan mereka dilakukan secara pribadi dengan kerahasiaan mutlak. Setiap orang membawa panah Zuge yang saleh, serta 160 baut panah. Selain 40 di dalam Godly Zuge Crossbow, sisa 120 dibawa pada orang mereka. Godly Zuge Crossbow yang mereka bawa saat ini adalah desain saya yang telah ditingkatkan. Master Sekte seharusnya telah melihat bahwa dengan mengorbankan ukuran dan berat, kita dapat mengurangi kesulitan produksi dan permintaan material tanpa melepaskan tenaga. Untuk penggunaan khusus di ketentaraan, sama sekali tidak masalah. Petik 2. Tang San mengangguk. Selain 10.000 ini, berapa banyak orang yang saat ini dilengkapi dengan senjata tersembunyi Sekte Tang kami? Titan berkata, produksi awal kami pertama kali digunakan untuk memasok sekolah Genteng 7 harta karun. Tentu saja, kami memberi mereka semua senjata tersembunyi kualitas terbaik, dan juga set lengkap. Hanya untuk murid yang berhubungan langsung dengan Seven Treasure Glaze Telescope. Setelah itu adalah Sekte Tang kita sendiri. Kali ini, seluruhnya 2.300 guru roh Sekte Tang telah berangkat, di antaranya murid-murid Balai Kecepatan, Balai Pengobatan, dan Balai Pertahanan semuanya memiliki 200, sisanya baru-baru ini bergabung dengan para guru roh muda. Para murid aula kekuatan ditinggalkan di sekte untuk terus memproduksi senjata tersembunyi. Ada juga 500 orang tua dan anak-anak yang tersisa di sekte tersebut. Sekarang sekte itu seluruhnya terdiri dari sekitar 3.000 orang. Murid sekte di sepanjang sini semua dilengkapi dengan set lengkap senjata tersembunyi, seperti Sekolah Ubin Kaca 7 harta karun. Pada saat yang sama juga ada 300 dengan Godly Zuge Crossbows dengan baut khusus. Mereka terutama difokuskan pada Armor Breaking Arrows dan Thunder Flame Arrows. Kekuatan serangan mereka setidaknya 50% lebih tinggi dari Godly Zuge Crossbows biasa. Petik 2. Tang San berkata, berapa level rata-rata dari Master Roh kita di sini? Titan berkata, rata-rata sekitar peringkat 40. Bagaimanapun, mereka kebanyakan adalah kaum muda. Tapi mereka semua juga dilatih oleh Grandmaster, kekuatan bertarung mereka sangat besar. Adapun murid dari 3 aula kami, mereka sedikit lebih kuat. Di antara mereka, para murid Speed Hall dilengkapi dengan senjata paling tersembunyi. Petik 2. Mendengarkan perkenalan sederhana Titan, Tang San memiliki pemahaman kasar tentang keadaan tentara Tang. Pada saat ini, tentara kembali berbaris, dan tentara Tang naik satu persatu. Mereka bergerak dengan tertib dan gesit, dan meskipun tidak ada niat membunuh, aura tajam tombak itu terlihat di setiap aksinya. Dalam 5 tahun ini, Sekte Tang telah tumbuh dengan cepat. Tidak hanya dari segi jumlah, dengan dukungan langsung dari keluarga Surga Dou Imperial, mereka telah memanggil sejumlah besar pandai besi untuk membantu Sekte Tang dalam memproduksi senjata tersembunyi. Tentu saja,
Komponen penting masih diproduksi oleh murid Sekte Tang sendiri, sementara beberapa komponen didistribusikan untuk dibuat oleh pandai besi luar ini, yang secara substansial mempercepat seluruh proses pembuatan. Kalau tidak akan ada cara untuk melengkapi pasukan seperti ini. Semua sumber daya sepenuhnya dipasok oleh keluarga Kekaisaran Surga Dou, tanpa biaya sepeser pun Sekte Tang. Selain itu, mereka telah dialokasikan dana bahkan sebelum menghasilkan apapun. Setelah 5 tahun ini, akumulasi kekayaan Sekte Tang sudah cukup, bahkan sebanding dengan 7 harta karun genteng sekolah di masa lalu. Hanya saja, sebelum kembalinya Shrek Seven Devils, kekuatan Master Roh penuh dari Sekte Tang masih belum mencukupi, terutama dalam hal kekuatan. Jika tidak, kekuatan keseluruhan Sekte Tang tidak akan kalah dengan 3 sekte atas saat itu. Meskipun Tang San juga tahu bahwa Heaven Dou Empire memberikan dukungan penuh mereka untuk menangani Spirit Hall, dia tetap mengagumi Su Beng dan mendiang Kaisar Sueye. Tentara terus berjalan, berhenti setiap beberapa jam untuk istirahat singkat. Dalam satu hari, jutaan pahlawan menutupi 200 li penuh. Dengan kecepatan seperti itu, mereka akan mencapai perbatasan umum Kerajaan Dou Empire dan Kerajaan Roh dalam 5 atau 6 hari. Saat malam tiba, tentara membuat kemah. Saat berkemah, tentara diatur berbeda dari saat bergerak. Di kamp militer, infanteri berada di luar, dengan kavaleri di dalam dan penjaga kekaisaran di tengah. Gerobak suplai dan perbekalan juga menjadi pusat perhatian tentara. Arus gerobak suplai terus-menerus melewati, dan seluruh kamp ramai. Setelah seharian berbaris, mereka akhirnya bisa beristirahat. Detail memasak menyalakan api untuk makanan, sementara tentara biasa mendirikan tenda untuk beristirahat. Tentara Tang tidak perlu membuat kamp mereka sendiri, pasukan suplai khusus datang untuk membuatnya untuk mereka. Posisi mereka juga berada di tengah pasukan sejuta orang, dekat tenda besar yang dijaga oleh penjaga kekaisaran. Ketika kamp baru saja dibuat, seorang utusan turun dari tenda besar di tengah-tengah tentara. Yang Mulia mengundang Yang Mulia Raja Lan Hao untuk mendiskusikan bisnis di tentara pusat. Baiklah, aku akan segera pergi. Ini masih pertama kalinya Tang San berpartisipasi dalam konferensi militer. Dia tidak membawa siapapun, sendirian mengikuti pembawa pesan ke pusat tentara. Tenda besar di tengah tentara tidaklah mewah, tenda kulit sapi rebus tampak tebal dan kokoh, dikelilingi hutan senjata baja, dilindungi oleh penjaga kekaisaran. Setelah mengikuti utusan di dalam, Tang San menemukan bahwa sebenarnya sudah ada lebih dari 100 orang di dalam. Sue Beng duduk di kursi utama yang ditinggikan, posisi di sebelah kiri kosong, Grandmaster duduk di sebelah kanannya. Berikutnya adalah lebih dari 10 jenderal yang tampak serius duduk. Yang lainnya berdiri di bawah. Melihat Tang San tiba, Sue Beng berdiri dengan tergesa-gesa, secara pribadi akan menemuinya. Kerumunan jenderal semuanya memandang dengan rasa ingin tahu pada tutor kekaisaran muda ini. Terutama ketika mereka melihat Tang San membawa trisula ke dalam. Sue Beng tidak menunjukkan rasa tersinggung, dan dia tidak bisa diam-diam memujinya. Guru, kamu datang, tolong duduk. Sue Beng menarik Tang San ke dalam, menyuruhnya duduk di sebelah kirinya. Faktanya, posisi Tang San saat ini hanya di bawahnya, di atas yang tak terhitung jumlahnya. Tang San merendahkan suaranya, Yang Mulia, saya tidak mengerti urusan militer. Jangan pedulikan aku, urusan resmi itu mendesak. Petik 2, Sue Beng mengangguk, dengan gagah kembali ke kursi utama. Tatapannya menyapu kerumunan di bawah, dan tenda besar itu langsung menjadi sunyi, ratusan atau lebih pejabat militer menghormati. Tentara kami memiliki 10.000 orang untuk 1 legiun, Anda semua adalah komandan legiun. Saat ini pasukan kita sudah kurang dari 5 hari perjalanan dari Kerajaan Roh. Perang sudah dekat, mengumpulkan semua jenderal di sini hari ini untuk mewujudkan rencana pertempuran. Kami tidak perlu menyebutkan pentingnya pertempuran ini bagi kekaisaran. Kami berharap semua jenderal bisa bekerja dengan satu hati. Setelah kami memenangkan pertempuran ini dan kembali, kami akan memberikan hadiah sesuai dengan pencapaian, memberikan gelar yang sesuai. Petik 2, Yang Mulia, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Petik 2, melapor ke Yang Mulia, saat ini semuanya normal di ketentaraan. Pengintai lanjutan melaporkan bahwa Kerajaan Roh telah menanggapi, mengumpulkan pasukan mereka sebelum Jialing Pass. Seorang jenderal berusia 50 tahun di sebelah kanan Tang San berdiri dan memberikan laporan. Saat berbicara, gayanya menyapu Tang San, ekspresinya agak apatis.
Jelas dia tidak terlalu peduli dengan anak muda yang bisa duduk di atasnya. Sue Beng berkata kepada Tang San, ini adalah pilar kekaisaran, Marshal Gelong, berjudul 9 Kehidupan Naga Ilahi. Dia juga orang nomor 1 di kekaisaran, panglima tertinggi dari 3 tentara. Mendengarkan perkenalan Sue Beng, Tang San mengerti. Tidak heran komandan tua ini tidak terlalu tertarik dengannya, dia adalah orang nomor 1 di militer Heaven Dao Empire. Bahkan jika dia tidak berada di atasnya dan Grandmaster dalam peringkat bangsawan, dalam hal otoritas sebenarnya dia mungkin yang kedua setelah Sue Beng. Dari ekspresi Sue Beng saat dia memandangnya, terlihat jelas bahwa kaisar baru ini sangat bergantung pada Marshal Gelong ini. Tidak heran juga Marshal ini tidak puas karena harus duduk di bawahnya. Dilihat dari kehadirannya, dia harus menjadi kekuatan level Spirit Dao Luo. Gelong mengenakan baju besi perak Heaven Dao, dengan helm 3 sisi. Seorang guru roh berada di puncak hidupnya di usia 50-an, dan telah mencapai level Spirit Dao Luo pada usia seperti itu sangat luar biasa. Lagi pula, berapa banyak jenius seperti Tang San dan yang lainnya. Yang mulia, menurut analisis kami dan juga perkiraan mengenai para pengkhianat itu, bahkan jika kerajaan roh mengumpulkan 10 kerajaan dan kadipaten, mereka paling banyak dapat mengerahkan 600.000 tentara. Ini harus menjadi batas mereka di masa perang. Dan dengan pasukan kami dan tentara kekaisaran Bintang Luo menyerang dari utara dan selatan, mereka hanya dapat mengirim sekitar 300.000 pasukan untuk melawan kami, bahkan tidak sepertiga dari jumlah kami. Medan sebelum Jialing Pass datar, dan meskipun kekaisaran roh telah menguasai medan sebelumnya, mereka benar-benar tidak dapat melawan kami dalam pertempuran. Mereka pasti akan mundur ke Jialing Pass, bertahan dari benteng alami. Selama mereka memanggil Legiun Master Roh mereka, bahkan dengan jutaan pahlawan, menerobos pertahanan mereka akan sangat sulit. Petik 2. Jialing Pass berada di tengah pegunungan Heaven Spirit, sebuah titik penting militer. Satu orang bisa menahan 10.000 di sana. Jika kita ingin memberikan kontribusi dalam perang ini, kita harus menerobos celah itu. Petik 2. Sue Beng merenung. Jika kita memutar di sekitar pegunungan roh surga dan mendatanginya dari arah lain. Gelong mengerutkan kening. Saya juga sudah mempertimbangkan opsi ini, tapi kelayakannya sangat rendah. Pertama, mengabaikan berapa hari lagi pasukan harus berbaris. Untuk memiliki kesempatan berkeliling, kita harus memasuki daerah pedalaman kerajaan roh. Medan di sana sebagian besar terdiri dari bukit, lembah, dan cekungan. Ini sangat tidak menguntungkan bagi tentara kita. Sebaliknya justru lebih berbahaya. Selain itu, ada juga kemungkinan pasukan musuh memblokir rute pelarian kita. Di belakang Jialing Pass adalah dataran panjang yang sempit, mengarah jauh ke dalam wilayah kerajaan Balek, langsung ke akar masalahnya. Akibatnya, subjek ini percaya bahwa melanggar Jialing Pass adalah keharusan. Hanya dengan menyerang dari sana kami dapat memperoleh manfaat terbesar, masuk untuk menyerang atau menjaga retret kami, jika diperlukan. Petik 2.